البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Janaiz, kitab yang membahas tentang jenazah. Sebelumnya disebutkan tentang tata cara memandikan jenazah, demikian juga mengkafani, dan kita sekarang masih dalam pembahasan menyolatkan jenazah. Disebutkan pada pertemuan pernah lewat bahwa untuk kita menyegerakan jenazah, dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi mengatakan asri'u bil jenazah, cepatkanlah kepada jenazah agar dikuburkan. Kalau dia baik, maka baik untuk kalian segerakan, karena akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala ampunan. Barang siapa yang dia itu jelek, jenazah itu, maka jelek meletakkan di rumah-rumah kalian, di antara yakni tempat-tempat kalian, demikian. Jadi untuk kita menyegerakan jenazah. Dan cepatnya itu adalah di atasnya berjalan biasa, ya, dan tidak seperti orang lari. Demikian juga disebutkan hukum asalnya adalah untuk dipanggul, ya. Adapun kalau jauh sekali maka boleh menggunakan sayyarah, menggunakan mobil. Apabila dipindahkan dari negeri yang lain disebutkan bahwa tidak boleh, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kecuali kalau dia itu dari negeri kafir. Bukan saya bebas, beliau mengatakan untuk diperbolehkan. Kemudian juga disebutkan siapa yang membawa jenazah itu, jelas bahwa itu adalah laki-laki, dan perempuan tidak boleh, ya, karena dia adalah lemah, mereka lemah. Demikian juga rubama ingka syaba minhu nasya'un lau hamalna, mungkin ya ini tersibak, ya, auratnya ketika dia membawanya itu. Demikian juga bagaimana membawa mayit, boleh kita dengan menggunakan yakni umpamanya bambu atau semisal itu, naksh, yakni pemanggul itu, boleh 4 orang, ya, 4 orang, yakni 4 qaim, 4 tempat itu, depan 2 kemudian belakang 2, ya, boleh juga 2 orang. Bagaimana itu? Yaitu seperti kalau 2 orang di depan, ini 1 orang di depan, kanan kiri dipikul kan, kemudian belakang juga 1 orang. Ini boleh 4 orang, boleh 2 orang. Ini di sini sama, ya sama. 4 boleh, 2 boleh. 4 orang boleh, 2 orang boleh. Yang lebih ringan kalau 4 orang. Kemudian hadis nomor 554. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa anhu, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Ini tentang keutamaan seorang yang menyolatkan jenazah, demikian juga menguburkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan atasnya. Jadi dia menyolatkan jenazah. Falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha, barang siapa yang menyaksikannya hatta tudfan, sampai dikuburkan, falahu qiraton, maka untuk dia itu 2 qirat. Qila wa mal qiraton, maka ditanyakan, apa itu qiraton? 2 qirat itu. Qala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, misrul jabal ini adimaini, seperti 2 gunung, al adimaini yang besar. Muttafaqun alaih. Wali Muslim, semua dari Imam Muslim, hatta tudok fil lahat, sampai diletakkan di lahat, yang lahat, ya, sebagaimana sunahnya kuburan itu untuk Muslim itu dibuat lahat, agak miring di bawah itu. Kecuali kalau tanahnya pasir, mamanya sulit, maka boleh untuk syak, ini lurus. Ini sampai diletakkan di situ. Maka dia mendapatkan 2 qirat, menyolatkan dan menguburkan. Walil Bukhari, semua Imam Bukhari, man tabi'a jenazah, barang siapa yang mengikuti jenazah muslim, seorang muslim, imanan wa ihtisaban, karena iman pada Allah, demikian juga mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini ihtisab, mengikuti jenazah seorang muslim, ya. Ini berarti jenazah adalah jenazah muslim. Jenazah kafir tidak perlu. Wa kana ma'aha, dan dia bersama dengan jenazah ini, mengikuti jenazah ini.
hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan jenazah ini. Wa yufraga min dafniha, dan selesai dari penguburannya. Fa innahu, sesungguhnya dia yarji'u bi qirataini, kembali dengan membawa 2 qirat. Kullu qirat, setiap qirat itu misal Uhud, seperti Uhud, gunung Uhud. Besar, yang pernah lihat di sana, besar gunungnya itu. Insyaallah. Seperti itu digambarkan oleh Nabi SAW, dimisalkan. Maka ini menunjukkan keutamaan mengikuti jenazah. Kalau cuma menyolatkan saja 1 qirat. Kalau kemudian mengikuti sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Bagaimana kalau dikuburkan saja? Maka 1. Kalau dia ingin menyolatkan setelah selesai boleh. Selesai semua kemudian dia menyolatkan boleh. Insya Allah mendapatkan 2 qirat karena dia menyolatkan juga, walaupun setelah selesai dikuburkan. Telah lewat pembahasan tentang bolehnya yang demikian. Kemudian disebutkan ya bahwa dia mendapatkan 2 qirat ini hatta tutfan, sampai dikuburkan. Ya, sampai dikuburkan, selesai dikuburkan, kemudian dia baru pergi. Ya, baru dia mendapatkan 2. Jadi dia benar-benar memperhatikan, ya, mengantar jenazah ini, orang dekatnya atau temannya atau kerabatnya atau muslim, ya, mengantar saudaranya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Allah lahu tasbih, mintalah pada Allah agar dia itu mantap. Fa innahu al-an yus'al, sesungguhnya dia itu sekarang ini ditanya. Ya, ketika kita pergi maka dia ditanya. Maka kita berdoa pada Allah agar dia itu dimantapkan ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian berikutnya hadis nomor 555. Ya, di mana seseorang itu mengikuti jenazah. Sebelah mana, depan atau belakang? Hadis ini mursal, ya, disebutkan mursal. Imam Nawawi mengatakan hadza khata'un, ini adalah salah, wasawab mursal, itu adalah mursal dari mursalnya Az-Zuhri. Ini Imam Az-Zuhri seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi, bertemu sahabat saja, mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mursal, maksud dhaif. Wa an Salim an Nabi, dari Salim dari bapaknya. Hadis ini disebutkan dari bapaknya Salim, yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi para ulama menyebutkan bahwa ini salah. Yang benar itu adalah dari Imam Az-Zuhri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif. Kalau lafaz ini sungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Sungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yamsuna amamal jenazah, berjalan di depannya jenazah. Jadi di depannya. Sebagian mengatakan kan seseorang dia itu ingin diberikan syafaat, dalam artian menyolatkan kepada jenazah ini. Barang siapa yang dia itu 100 atau 40, maka dia memberikan syafaat kepada orang yang meninggal ini, kan demikian. Orang yang ingin berikan syafaat seperti itu di depan, sebagian mengatakan seperti itu. Tapi hadis ini adalah dhaif tadi kita sebutkan. Rawal khamsah, disebutkan oleh yang 5, Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa sahih Ibnu Hibban mensahihkan, wa alahu Nasai. Imam Nasai mengatakan, mengilahkan, mendhaifkan karena ada penyakit, tadi sudah kita sebutkan. Wa dha'ifatun bi irsal, dan sekelompok ulama yang lain bahwa itu adalah mursal. Jadi hadis ini dhaif. Lalu bagaimana seseorang yang mengikuti jenazah menuju kuburan? Kesimpulannya adalah boleh di depan, boleh di belakang, boleh di kanan, boleh kiri, ya, boleh. Boleh di depan, boleh, ya. Walaupun makna mengikuti di belakang, tapi secara umum boleh. Kita mengatakan juga seorang yang di depan juga mengikuti jenazah. Kemudian disebutkan juga ar-rukub fi ittiba'il janaiz, yakni menaiki kendaraan ketika mengantar jenazah. Boleh tidak ketika mengantar? Kesimpulan adalah boleh. Walaupun di situ ada ucapan seorang tabi'in, seorang sahabat, yakni Sauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ala tastahyun, tidakkah kalian malu? Inna malaikatallah, sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ala aqdamihim, mereka berjalan di kaki-kaki mereka. Wa antum ala dhuhuri dawab, dan kalian di atas kendaraan-kendaraan." Tapi ini ucapan Sauban saja. Yang benar ulama boleh. Walaupun ya, yang afdal memang berjalan kaki, kan demikian. Kalau mampu untuk berjalan padanya, tidak memberatkan, boleh menaiki kendaraan. Adapun memikul jenazah sendiri, tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk berjalan. Tapi kalau jauh boleh menggunakan mobil dan semisalnya. Ketika pulang bagaimana?
Ketika pulang boleh menggunakan kendaraan boleh. Bahkan disebutkan ya oleh Ibnu Qudamah hadis yang sahih oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaba janazah Ibnu Dahda masyan. Sungguh Nabi mengikuti jenazah Ibnu Dahda dengan berjalan. Wa raja'ala farasin. Beliau kembali menaiki faras, kuda. Rawi Muslim, semua Imam Muslim dan Tirmidzi. Berarti boleh kita pulang dari mengantar jenazah dengan menggunakan kendaraan boleh. Pulangnya tidak ada perselisihan. Boleh. Kemudian hadis nomor 556. Bagaimana hukum seseorang perempuan mengikuti jenazah? Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jenazah. Lihat ini, umatnya mengatakan bahwa Nabi melarang mengikuti jenazah. Tetapi selanjutnya walam yu'zam alaina, dan tidak melarang sekali. Jadi tidak melarang dengan sangat. Muttafaqun alaih. Maka dari sini terjadi perselisihan para ulama hukum mengikuti jenazah untuk perempuan. Ya, sebagian menggunakan hadis yang hadis dhaif. Itu ada hadis lanallahu zairat suwarat al-qubur. Jadi Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering menziarahi kuburan. Secara benar menziarahi di sini. Tapi di situ ada hadis-hadis umum, ya seperti ini secara umum di situ. Di antaranya disebutkan yang mengatakan boleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan Imam Ahmad, ya. Waktu itu Umar melihat seorang perempuan yang dia itu soha, menangis teriak, ya. Maka Nabi mengatakan, "Da'ha ya Umar." Bukan biarkan dia, wahai Umar. Walaupun di sini dibicarakan. Ya, di sini itu sebagian mengatakan di sini ada dhaif, ya, di situ ada Salamah bin Azraq dhaif, majhul, tidak diketahui. Jadi kesimpulannya hadis ini sudah cukup sebenarnya, yaitu apa? Nabi melarang tapi tidak sangat. Lalu bagaimana? Berarti makruh. Sebagian mengatakan itu adalah haram, sebagian mengatakan itu boleh. Pendapat jumhur sebagai Imam Nawawi itu adalah apa? Itu adalah makruh. Hadza alladzi dzakarnahu min karahati ittiba'in nisa al-janazah huwa madhabuna. Ini makruhnya ini adalah madhab kami wa madhab jamaahir ulama, madhabnya jumhur ulama. Bukan di Syarhul Muhadzab. Diriwayatkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Isa. Nah, ini demikian. Hukumnya adalah makruh perempuan mengikuti jenazah. Sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian berikutnya hadis nomor 557, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih ini tentang permasalahan apabila kita melihat jenazah. Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul jenazah," apabila kalian melihat jenazah atau jenazah sama. Apabila kalian melihat jenazah, faqumu, maka berdirilah. Jadi kalau umpamanya ada jenazah lewat gitu ya, kita tidak mengantar sampai kuburan, maka berdiri. Di sini perintah Nabi SAW. Faman tabi'aha, barang siapa mengikuti jenazah, fala yajlis. Jangan apa? Jangan duduk hatta tudok, sampai diletakkan, sampai jenazahnya itu diletakkan ke bawah. Muttafaqun alaih. Di sini hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ada jenazah lewat, kita hendaknya berdiri. Kalau kita mengikuti jenazah, jangan kita duduk sampai dia diletakkan dari panggulan orang yang bawa itu. Hadis Bukhari Muslim ini. Maka dari sini, ya bagaimana apabila kita melihat jenazah, kesimpulan adalah sunnah. Sebagian mengatakan di sini adalah mansuh, dihapuskan. Di situ ada riwayat Imam Muslim. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya ditulis, yakni anak Nabi SAW qama lil jenazah. Nabi waktu itu berdiri ketika ada jenazah. Suma qa'ada, kemudian beliau duduk. Jelas, kemudian beliau duduk. Sebagian mengatakan hadis ini adalah menghapuskan hadis tadi. Tapi yang benar alam kita menjamak, mengumpulkan, yaitu dengan apa? Dengan mengatakan itu adalah sunnah. Perintah tadi berdirilah digiring kepada makna sunnah. Demikian, ya. Sebagaimana Nabi melarang kita minum dalam keadaan berdiri. Tapi beliau ketika di Haji Wada, beliau minum air Zam-Zam berdiri. Lalu mengiring kepada mana apa? Makruh. Kan demikian. Ini demikian permasalahan ini. Demikian juga apabila jenazah itu sudah sampai kuburan, maka kita disunahkan untuk tidak duduk dulu sampai diletakkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Rasulullah boleh.